Salam sejahtera. Nama saya Dwi Andika Putra Naftapulu dengan NIM 22400502232. Saya akan menjelaskan dengan ringkas apa itu perusahaan pembiayaan untuk pemenuhan nilai ujian tengah semester hukum perbankan. Baik, yang pertama adalah definisi perusahaan pembiayaan. Menurut Otoritas Jasa Keuangan atau OJK melalui peraturan OJK nomor 29/POJK/05/2014 pasal 1 ayat 1, pengertian dan perusahaan pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang dan atau jasa. Kegiatan usaha perusahaan pembiayaan mencakup pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, pembiayaan multiguna, dan juga kegiatan usaha lain yang disetujui oleh OJK. Lalu perusahaan pembiayaan itu diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Di bawah pembiayaan diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan di bawah komisioner atau Kepala Eksekutif Industri Keuangan Non-Bank dalam kurung IKNB. Selain itu, sebagai wadah untuk bertukar pikiran dan informasi bagi seluruh perusahaan pembiayaan di Indonesia, didirikanlah Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia dalam kurung APPI yang berbentuk badan hukum resmi. Perusahaan pembiayaan ini juga disebut sebagai biasa kita dengar leasing. Apa sih itu leasing? Leasing adalah metode pembiayaan yang dilakukan melalui pengadaan barang modal maupun aset untuk diberikan kepada perusahaan maupun individu. Biasanya para penerima leasing itu merupakan pengusaha yang menjalankan suatu kegiatan bisnis sehingga modal tersebut dibutuhkan guna melancarkan aktivitas usaha. Selain itu, leasing juga merupakan metode pembiayaan yang diberikan oleh suatu perusahaan dalam kurun waktu yang tertentu. Cara pembayarannya yaitu bisa melalui cicilan atau sejumlah uang sesuai keputusan bersama. Ketika debitur berhasil melunasinya, maka ia punya pilihan untuk membelinya menggunakan nilai yang tersisa. Dengan sistem tersebut, leasing adalah bisa dikatakan bahwa leasing merupakan pembiayaan yang membantu masyarakat guna memperoleh modal usaha maupun membeli barang-barang mahal tanpa harus mengeluarkan banyak uang sekaligus. Contoh leasing yaitu ketika contohnya adalah ketika seseorang ingin membeli motor atau mobil namun belum mampu melunasinya, sehingga mereka akan menggunakan sembari membayar cicilan kepada orang disebut lessor. Ciri-ciri leasing adalah yang pertama, adanya jangka waktu sewa dan periode pembayaran cicilan. Lalu yang kedua, hak milik atas benda yang disewakan tetap berada pada pihak pemberi leasing. Biasanya objek leasing berupa benda modal yang benar-benar dibutuhkan nasabah atau pengusaha untuk menjalani bisnisnya. Nah, lalu yang ketiga, adanya nominal cicilan yang besarnya telah disepakati bersama tujuan leasing pada awal kesepakatan. Jadi pada saat kesepakatan untuk memulai leasing itu pasti ada nominal cicilan yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Lalu tujuan leasing. Biasanya suatu pihak akan melakukan leasing itu karena didasari oleh tujuan-tujuan yang diperlukan oleh seseorang yang akan melakukan leasing. Yang pertama, itu mendapat barang-barang kebutuhan yang harganya mahal.
lalu dalam waktu cukup cepat, jadi dia membutuhkan barang yang kebetulan barangnya mahal dan butuh waktu cepat, sehingga dia dapat langsung menggunakannya sembari mengangsur pembayarannya secara berkala. Lalu yang kedua itu menghemat biaya produksi karena pembelian alat tidak dilakukan dalam suatu waktu. Yang ketiga, pihak pemberi leasing biasanya menjalankan pembiayaan guna mendapat penghasilan dari bunga pinjaman. Lalu penjelasan dari tentang leasing dan sebagiannya. Yang pertama adalah kapitalis. Kapitalis merupakan mekanisme leasing yang paling sering digunakan, yakni dengan cara perusahaan memberikan berbagai macam kebutuhan benda modal nasabah. Nanti mereka itu akan membayar pesanan tersebut di supplier dan juga mendapat pengembalian melalui cicilan lease. Dengan kata lain, nasabah dalam kurung lease itu tidak berhubungan langsung dengan supplier. Lalu yang kedua ada operating lease. Jenis lain leasing adalah operator lease, yakni pembiayaan di mana lessor itu membeli barang untuk disewakan pada lease. Namun dalam kurung waktu tertentu sesuai kesepakatan. Kemudian lease itu hanya perlu membayar biaya yang diperlukan. Jadi dari pembayaran lease itu hanya perlu untuk membayar sesuai kesepakatan. Kemudian lease itu hanya perlu membayar biaya rental, sedangkan biaya lain tidak ditanggung oleh lessor. Lalu yang ketiga ada cross border lease. Cross border lease ini adalah praktik leasing antara lease dan lessor yang berada di negara berbeda. Biasanya ini dilakukan untuk permodalan berupa pesawat atau alat-alat perang seperti alat-alat militer. Lalu yang selanjutnya ada leverage lease. Salah satu tipe lain dari leasing adalah leverage lease, yakni permodalan dengan melibatkan pihak ketiga. Jadi itu lessor tidak membayar barang modal sepenuhnya, melainkan akan patungan bersama pihak ketiga. Jadi dalam pembayaran nanti lease ini berurusan dengan lebih dari satu pihak. Lalu apa saja sih perusahaan-perusahaan leasing yang ada di Indonesia? Ada beberapa perusahaan leasing yang cukup terkenal di Indonesia. Salah satunya adalah yang pertama PT Federal International Finance atau FIF. Lalu yang kedua ada Astra Credit Companies. Lalu yang ketiga ada PT Auto Multiarta. Yang keempat ada PT Busan Auto Finance. Yang kelima ada PT Wahana Auto Mitra Multiarta. Yang keenam ada PT Adira Dinamika Multifinance Tbk. Lalu yang terakhir ada PT Summit Auto Finance. Lalu masuk ke manfaat leasing. Skema pembiayaan saat leasing ini memberikan manfaat dan keuntungan bagi lessor maupun lease atau leasing. Adapun manfaat leasing yaitu yang pertama, terhindar dari inflasi. Maksudnya apa sih? Terhindar dari inflasi itu adalah leasing adalah salah satu skema pinjaman yang dapat membantu para penggunanya agar menghindari inflasi karena pembayaran dilakukan sesuai dengan satuan keuangan dalam perjanjian sebelumnya. Lalu yang kedua itu keuntungannya adalah tidak memerlukan jaminan. Untuk melakukan leasing tidak perlu adanya jaminan di muka, namun kepemilikan sah atas barang modal atau pembayaran yang telah dilakukan sebelumnya dapat menjadikan jaminan transaksi.
Lalu yang ketiga, lebih fleksibel karena dilakukan dengan sistem kontrak atau lessor dan lease. Kedua belah pihak dapat bernegosiasi terkait banyak hal dan kesepakatan pun lebih fleksibel. Lalu yang terakhir ada capital saving. Salah satu hal yang menjadi manfaat dari skema leasing adalah lease itu tidak perlu mengeluarkan nominal sepeser pun untuk modal awal. Hal ini dikarenakan pembiayaan telah disediakan lessor hingga 100%. Jadi pengguna leasing ini bisa menggunakan dana modal untuk kebutuhan lainnya. Lalu terdapat sumber pendanaan dan biaya berbeda dengan sumber pendanaan dari leasing dari perusahaan pembiayaan. Perusahaan pembiayaan tidak diizinkan untuk menarik dana secara langsung dari masyarakat, dalam kurung bisa disebut giro, tabungan, deposito, dan memberikan jaminan. Sehingga sumber pendanaan perusahaan pembiayaan berasal dari asalnya yang pertama dari bank, dalam kurung bilateral loan, joint financing, channeling, yaitu setoran pemegang saham modal dasar. Modal itu ditempatkan penerbitan surat berharga saham, obligasi, utang kepada perusahaan induk, lalu laba ditahan. Lalu ada kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan. Yang pertama, sewa guna usaha, dalam kurung leasing, adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa, baik penyediaan barang modal atau secara sewa. Lalu yang kedua ada pembiayaan, dalam kurung finance lease maupun sewa operasional, dalam kurung pricing lease. Lalu yang ketiga ada anjak piutang, dalam kurung factoring, adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian hutang dagang jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut. Lalu ada usaha kredit, dalam kurung seperti kredit card, adalah kegiatan pembiayaan untuk pembelian barang dan atau jasa dengan menggunakan kartu kredit. Yang terakhir ada pembiayaan konsumen, consumer finance, dalam kurung konsumen finance, adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Jadi leasing ini bisa dibilang sangat berguna bagi pengguna leasing tersebut, karena seperti yang tadi sudah sempat dijelaskan bahwa leasing ini banyak juga keuntungannya, dari terhindar dari inflasi. Yang pertama itu, yang kedua tidak perlu jaminan, yang ketiga fleksibel, dan yang terakhir capital saving, yang tidak perlu mengeluarkan nominal sepeser pun untuk modal awal. Jadi pengguna leasing ini dapat lebih untuk menguntungkan satu usahanya apabila dia menggunakan leasing. Jadi sekian sedikit pembahasan ringkas dari saya tentang perusahaan pembiayaan atau dalam kurung leasing. Apabila ada salah kata, ada kekurangan, saya ucapkan mohon maaf, dan sekali lagi saya terima kasih.